Halo semuanya, salam sehat. Perkenalkan saya Pak Agung Hananto dari SMP Ignatius Nametya di Karawang, calon guru penggerak angkatan ke-6. Kali ini saya akan membahas mengenai mulai dari diri, yaitu modul 1.2 yang membahas tentang trapesium usia. Di dalam trapesium usia ini saya sudah membuat untuk saya sendiri di sini, yaitu dari 0 sampai usia 22 tahun itu saya menyelesaikan studi saya sejauh ini. Di situ ada dua momen yang saya alami, baik positif dan negatif. Yang pertama di usia 12 tahun itu momen negatif yang saya alami, dan yang kedua di usia 17 tahun itu ada momen positif yang saya alami, di mana dua peristiwa ini mengubah pola pikir saya sehingga menjadi pribadi seperti sekarang ini. Di usia 12 tahun itu ada sebuah momen di mana saya dengan guru seni musik saya, dan di usia 17 tahun itu saya dengan guru bimbingan dan konseling saya. Sekarang saya di usia 31 tahun, di mana di usia ini merupakan usia di mana saya sangat produktif dan mulai aktif di beberapa kegiatan, masuk di kegiatan calon guru penggerak ini. Lalu saya nanti rencananya di usia 56 tahun sudah usia pensiun dan saya sudah menikmati masa tua saya. Yang pertama peristiwa positif dan negatifnya. Yang pertama yang positif dengan guru BK di usia saya SMA. Yang kedua itu momen dengan guru musik, dimana dengan guru BK ini dulu saya pernah dilema antara lanjut bermusik dengan kegiatan ujian nasional, tapi guru BK saya memberikan jalan keluar di mana saya tetap bisa menjalankan semua kegiatan tersebut dengan segala resiko yang saya pilih, karena momen itu adalah momen di mana di usia SMA bermusik dan tampil di sebuah tempat yang luas seperti GOR itu adalah suatu dambaan semua anak di usia tersebut. Lalu untuk dengan guru musik, momen negatif ini terjadi di usia saya 12-13 tahun, di mana itu disuruh maju ke depan kelas, tapi waktu itu saya baru nyanyi satu bait itu disuruh keluar dari kelas karena kata guru itu waktu itu kamu menggunakan suara hidung. Itu sampai sekarang sangat berkesan sekali. Selanjutnya yang terlibat dalam momen itu ada yang positif, ada guru BK, wali kelas dan rekan teman band saya, karena waktu itu saya ngeband dengan teman-teman di luar sekolah saya, mereka anak STM. Yang selanjutnya momen negatif yang jelas dengan guru musik dan teman sekelas saya. Itu terjadi karena waktu itu di kelas yang lain suruh dikeluar dan saya maju satu persatu untuk bernyanyi. Dampak emosi yang waktu itu terjadi ada di momen positifnya adalah saya senang, lega dan termotivasi untuk menjalankan semua aktivitas saya. Yang awalnya saya dilema mau milih yang mana, dan diberi penguatan oleh guru BK saya sangat ingat sekali momen di mana beliau menepuk pundak saya dan kamu pasti bisa. Nah, itu terjadi dan alhamdulillah semua terlaksana dengan baik. Nah, dampak emosi yang di hal negatif tentu saya sedih, malu dan marah. Sedih karena saya merasa sudah menyiapkan secara maksimal tapi tidak bisa tersampaikan dengan baik melalui ujian nyanyi waktu itu. Saya marah karena saya merasa sudah sangat bagus mempersiapkannya, dan saya malu tidak mau keluar rumah, maunya di rumah aja, di kamar tidak mau keluar karena sangat malu dengan peristiwa tersebut. Kenapa mempengaruhi diri saya sekarang? Karena dua momen itu sama-sama memberi saya motivasi dan daya juang lebih, terutama dalam hal negatif, di mana ketika saya dikeluarkan ketika ujian bernyanyi, saya langsung selang sehari saya termotivasi untuk berlatih musik, di mana saya pinjam gitar teman saya dan lain-lain. Dan saya sangat bersyukur waktu itu guru seni saya tetap mau membimbing saya, menuntun saya, sehingga di momen perpisahan kelas 9 saya bisa tampil dan disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah sebuah daya juang saya dan mempengaruhi saya sampai sekarang, di mana kita harus berjuang dan menikmati proses. Kegagalan adalah bagian dari proses. Pelajaran hidup dari kegiatan trapesium ini menurut saya ada beberapa hal. Pelajaran hidup dari kegiatan trapesium ini adalah
berpikir dan menerapkan pada hidup saya sebagai seorang pendidik adalah menjadi guru yang selalu up to date mengimbangi siswa, karena anak zaman sekarang di mana siswa itu sangat cepat dalam belajar. Di sini sebagai guru kita harus menuntun dan memberikan gambaran batasan-batasan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga siswa tidak lepas dari kebiasaan atau adat istiadat yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, menghargai usaha siswa. Hal ini saya lakukan karena saya pernah merasakan di mana ketika saya bernyanyi dan langsung disuruh keluar itu, saya sekarang berpikir bahwa kita harus menghargai usaha siswa dengan cara yang sederhana, misalnya memuji mereka dan memberikan ucapan bahwa bangga terhadap usaha kamu. Yang terakhir adalah saya melihat bahwa siswa itu seperti gunungan es di mana potensinya hanya baru muncul sedikit, hanya pucuknya saja. Dan di sini sebagai seorang pendidik, saya berkewajiban untuk menuntun siswa untuk memunculkan potensi-potensi terbaik dari dirinya secara optimal dan maksimal. Di mana di bawah gunung es itu masih banyak sekali potensi anak-anak yang harus kita kembangkan. Rangkaian kata yang saya buat di sini adalah peran guru adalah menuntun murid mencapai pembelajaran yang bermakna. Itu adalah salah satu rangkaian kata yang saya rangkai dari apa yang tertulis di dalam modul, di mana guru harus memberikan, harapannya adalah memberikan suatu pembelajaran yang memiliki makna dan itu menjadi bekal bagi siswa kelak. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Begitulah hasil dari kegiatan modul 1.2 tentang mulai dari diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.